Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Mari ngiring dan kula panjenengan sebelum acara ini dimulai, kita awali dengan tawassul bil Fatihah. Sebelumnya kita baca Baqiyatus Shalihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى روح المصطفى سيد السادات البحر الشفاعة سيد المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأزواجه والخلفاء الراشدين ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والعلماء والعاملين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين وإلى جميع أولياء الله إنما كانوا ونفعنا بعلومهم وآتانا بركاتهم وأسرارهم نهدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لجميع المرحومين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق مغاربها صلى آبائنا أمهاتنا وجداتنا وأجدادنا ولمن له حقوق علينا ولمشايخنا ولأساتذتنا. Juga mudah-mudahan kita semua selalu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Allah jadikan anak-anak yang solehin, solehat, membanggakan kita semua. Ala hadinni wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan syukur atas karunia Allah, atas limpahan rahmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, atas taufik sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Mudah-mudahan ini ditulis Allah masuk dalam golongan amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah permulaan kita berjumpa kembali, bertemu kembali dalam acara seperti ini. Dulu kita sudah pernah lakukan. Sekarang setelah PPKM dan PPKM ini juga sudah selesai katanya, artinya levelnya sudah level 1, sehingga sudah dibolehkan untuk mengadakan acara. Tapi saya tadi lewat di Jember kok masih ditutup. Cuman secara nasional sudah diumumkan oleh Pak Luhut, katanya
artinya sudah tidak ada PPKM. Nah, berarti kalau ngadain acara sudah boleh, dan kita lihat dan kita saksikan banyak sudah orang mengadakan acara. Maka waktu rapat kemisan kemarin, ini saya sampaikan kronologinya. Waktu kita rapat kemisan dengan para asatid, akhirnya kita idekan kembali agar kita bertemu. Karena saya merasa, Pak, ya, setelah ada kumpul dengan orang tua, saya rasakan betul hikmah luar biasa. Ya, hanya sekedar kumpul bertemu, kita makan bareng, ini hikmahnya luar biasa. Dulu santri kita itu yang lari, maaf Pak ya, kabur, bahasanya kabur. Ya. Kalau ditanya itu ke anak-anak, aina hadza? Yahrub Ustaz. Yahrub ini kan kabur. Itu banyak Pak, banyak. Tapi setelah kumpul kita bareng begini, itu tidak ada. Hampir tidak ada. Kalaupun ada yang tidak melanjutkan, itu mereka pulang baik-baik. Artinya memang kadang pas liburan, terus liburan tidak balik lagi. Paling begitu saja. Kalau kabur itu alhamdulillah tidak ada. Ini hikmah yang saya sendiri rasakan. Yang kedua, setelah hikmah PPKM ini, diantaranya juga adalah kita bisa ngadakan Jumatan sendiri. Jadi sholat Jumat sendiri. Sholat Jumat sendiri. Dulu kita sholat Jumat di masjid masyarakat, masjid kampung. Karena PPKM, dan kita rasa juga anak-anak kita sudah cukup ya. Sudah ada 70 sampai 80 orang yang ada di sini dengan para asatid. Pokoknya yang ada di sini artinya sudah cukup, maka kita sudah ngadakan Jumat sendiri. Kenapa saya ditanya orang? Kenapa kok khutbahnya pakai bahasa Inggris? Satu ya, saya ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwasanya kita ini eksklusif. Kadang begini Pak, saya takut terjadi masalah sosial. Kenapa? Karena masjid kita, masjid masyarakat itu bisa jadi setelah kita tidak sholat di sana, jamaah itu semakin sedikit. Yang di awal saya takutkan, ya, di awal saya takutkan. Maka saya takutnya juga nanti masyarakat juga ada beberapa yang datang dan sholat di kita. Nah, makanya saya pakai bahasa Inggris itu untuk menunjukkan kita eksklusif. Bahwasanya ini untuk kalangan sendiri, gitu loh. Jadi yang jadi jamaah adalah satu adalah memang anak-anak kita sendiri dan para asatid yang ada di sini. Itu yang pertama. Makanya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau masyarakat datang ke sini buat apa? Wong mereka tidak paham kan begitu. Nah, itu maksudnya. Itu yang kedua adalah untuk melatih agar anak-anak kita terbiasa. Kalau dengan bahasa Inggris itu sudah biasa, apalagi kalau dengan bahasa Indonesia, insya Allah lebih mudah. Nah, gitu. Makanya harapannya anak-anak kita yang jadi khotib itu membuat khutbahnya, teks khutbahnya dengan tangannya sendiri, bukan tinggal menyalin itu kelihatan Pak. Ini khutbah ini menyalin atau bikin sendiri. Dari bahasa yang dia pakai itu mustawanya, standarnya sudah kelihatan. Nah, gitu loh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini harapannya jam 8 itu acara ini dimulai. Ya, gini, jam 8 dimulai, jam 9 paling lambat itu selesai. Jadi 1 jam saja, itu sudah dengan tanya jawab. Kalau panjenengan ada yang ditanyakan, 1 jam. Nah, kenapa? Karena pada jam 10 kurang seperempat atau 9.45 anak-anak ini masuk kelas lagi. Jadi kita mengambil men-skorsing 2 jam pelajaran. Jadi anak-anak kita ini masuk jam 7, mereka keluar jam 12.45 ya. Nah, jadi 12.45. Adzan kita jam 12. Memang tidak sama dengan masyarakat. Adzan jam 12 itu menunjukkan kalau pelajaran pagi sudah selesai. Jam 12 adzan, nunggu adzan itu 15 menit ya. Nah, itu kita mulai lagi, jadi anak-anak tidak keluar dari kelas. Mulai lagi sampai jam 1 kurang seperempat. Baru anak-anak baca syair ya, selama 15 menit, jam 1 kita sholat duhur.
sampai jam 1 lewat 15 menit. 15 menit terus sampai 30 menit berikutnya itu membaca Quran. Setelah itu mereka tidur siang. Jadi ada tidur siangnya. Jadi dari jam 2 kurang seperempat sampai 3 kurang seperempat. Jadi 1 jam itu untuk tidur siang. Kalau bahasa Nabi namanya qailulah. Qailulah itu berasal dari kata qalil, sedikit, tidur sedikit di waktu siang. Itu yang dilakukan Nabi biasanya sebelum sholat duhur. Tapi kalau kita habis duhur, sama. Artinya sama-sama qailulah. Jadi setelah mereka tidur itu biasanya segar. Dan tidurnya tidak boleh di kamar. Harus di masjid. Nah, kalau di kamar, wah bablas sampai asar mereka tidak bangun. Makanya tidur di tempat dia duduk. Nah, begitu biasanya Pak, aturannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertemuan seperti ini kenapa saya anggap sangat penting? Ini karena memang tugas kita. Saya sampaikan ke sampean, tugas orang tua itu, ya, tugas orang tua intinya itu adalah satu nafkah, itu jelas. Nafkah. Jelas yang pertama adalah nafkah. Sampean kirim dia, ya, jangan sampai kurang. Ini kok jadi tidak enak. Ini yang pertama adalah tugas. Ini tugas sampean, tugas orang tua. Saya tulis di sini, tugas orang tua atau kita bilang kewajiban. Kewajiban orang tua, jelas yang pertama adalah nafkah. Ini mungkin sudah sampean lakukan. Ya. Sampean mengirim, memberi makan, ini sampean, ini tugasnya ini, ya. Ini tugasnya sampean, memberi nafkah ini. Ya. Nah, yang sampean bayarkan itu setiap bulan 200.000 itu untuk memberi nafkah anak sampean, Pak. Jangan menganggap itu bayarannya ustadz. Itu bayarannya ustadz. Dari mana gitu loh, Pak. Ya. Semua pesantren yang seperti kita, sampean tanya se-Indonesia itu, Hujatul Islam ini dari sisi biaya adalah termurah. Coba sampean tanya sudah. Ini coba angkat tangan yang dari Darun Najah Jakarta. Yang tinggi. Sampean tanya, di Darun Najah Jakarta nafkah makannya setiap bulan berapa Ustadz Gilang? Yang keras 950.000, Pak. Nah, itu di Darun Najah Jakarta. Terus yang dari Tazakah Ustadz Dafa berapa coba? 900 satu bulan. Ya, 900 satu bulan. Yang dari Gontor, ya 650 itu kan. Ini Jakarta 950 Jakarta. Tazakah Batang itu 900. Gontor 650. Hujatul Islam 200. Mana ada? Coba. Ini kalau saya sampaikan kepada teman-teman se-Indonesia, mereka tidak percaya, Pak. Apa bedanya 950, 900, 600? Saya pastikan kepada jenengan semua, tidak ada bedanya. Jadi pendidikan yang kita anut sama, persis. Anak-anak kita seandainya gitu, Pak, ada mubarat, ada apalah bahasanya ya, ada perlombaan. Anak-anak kita, ini bukan saya sampaikan, ini ada murid saya asli yang alumni Hujatul Islam, lihat. Coba 1, 2, 3. Ini alumni Hujatul Islam. Dengan mereka tidak ada bedanya, tidak ada bedanya. Anak-anak saya ada yang di Turki, ada yang di Pakistan, ada yang di mana? Kairo Al Azhar juga ada. Jadi tidak ada bedanya. Anak Gontor, banyak. Anak Tazakah banyak. Anak Darun Najah banyak. Saya tanya, apakah kamu bisa bersaing? Sangat bisa bersaing. Tidak ada bedanya. Jadi bedanya cuman 900 dengan 200 itu aja bedanya, Pak. Yang lain tidak berbeda. Hak ini saya katakan ya. Makanya saya bilang kepada jenengan semua, kenapa bisa melakukan seperti itu? Karena kita dikasih karunia Allah. Ya, Allah memberikan fadl kepada kita, muncrat air jadi uang. Akhirnya uang itulah yang kita pola sedemikian rupa. Tapi memang berat, Pak. Saya katakan sekali lagi, ini saya nggak menagih sampean. Saya bilang ini berat. Iya. Kalau sampean bayarnya setiap bulan, insya Allah nggak begitu berat. Kan? Setelah ditagih sampean akhirnya kan laporan ke saya kalau sudah akhir tahun itu, Pak. Wah, ini berat ini Ustadz. Kan gitu kan?
Ustadz Saiful ini bendahara kita. Ya, Ustadz Saifullah itu asli murid saya, cuman memang terahnya pesantrennya pesantren salafiyah, Pak. Jadi kalau kata orang tua sudah begini, enggih, gitu. Enggak akan berani dia apa-apa, enggih gitu saja sudah. Nah, itu. Sekali lagi, ini tugas kita, orang tua adalah nafkah. Jelas ini sudah sampean lakukan. Makanya saya coreng. Yang kedua, ini adalah tugas penting. Apa? Adalah mendidik. Yang kedua, tugas orang tua atau kewajiban mendidik. Ah, ini Pak, mendidik. Ini sebenarnya putra-putra sampean ini bukan kewajiban saya, bukan kewajiban teman-teman para asatid ini, bukan. Tapi hak ini adalah kewajiban jenengan. Bukan kewajiban saya, tapi kewajiban sampean semua. Mendidik ini agar mereka besok menjadi manusia berguna. Maka karena keterbatasan sampean, apakah itu karena pekerjaan sehingga sampean sibuk, ya toh? Satu, bisa jadi karena pekerjaan sampean tidak bisa mendidik anak sampean maksimal. Yang kedua, bisa jadi karena sampean memang tidak bisa. Mau mendidik apa gitu kan? Orang namanya tidak bisa. Nah kan? Artinya tidak ada kemampuan, ya. Tidak ada kemampuan. Nah, yang kedua tidak ada kemampuan. Satu, karena pekerjaan, artinya waktunya tidak ada. Yang kedua, tidak ada kemampuan. Nah, karena sampean tidak mampu lagi untuk mendidik anak-anak sampean. Kalau mungkin TK masih bisa, SD masih bisa, tapi tingkat yang lebih tinggi daripada itu sampean sudah berat. Nah, maka tugas ini diberikan kepada kita. Sampean, nah, tugas ini karena ini maka sampean tugas ini berikan kepada kita. Saya pimpinan pondok mendapat amanah dari sampean untuk mendidik putra sampean dan saya terima amanah itu. Begitu kan? Begitu kan, Mak? Iya toh? Ibu bener kan? Kiai, saya titip anak saya, tolong didik anak saya kalau dia pengko, jewer, kalau dia begitulah bahasa sampean. Itu kenapa? Karena sampean tahu betul bahwa tugas mendidik itu bukan tugas saya, tapi tugas sampean. Karena satu, karena faktor pekerjaan sehingga sampean tidak punya waktu lagi untuk mendidik. Yang kedua, karena keterbatasan sampean untuk mendidik. Dalam artian saya tidak bisa mendidik karena memang saya terbatas. Saya tidak punya kemampuan untuk saya mendidik. Maka tugas itu diserahkan kepada pesantren. Ya toh? Aslinya tugas siapa? Orang tua, ya toh? Yang terakhir, tugas yang juga penting, orang tua itu adalah memberikan perhatian. Perhatian. Nah, ini penting, Pak, perhatian. Makanya kalau hanya perhatian saja sampean tidak mau, sebulan 2 bulan sekali diundang pesantren. Ini kan dalam rangka untuk anak-anak kita. Bertemunya sampean dengan saya, dengan para asatid, biar sampean mengeluhkan kalau memang ada keluhannya. Atau sampean menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Supaya apa? Bahwasannya dalam pendidikan ini manhaj kita benar. Cara kita mendidik benar. Apa yang telah kita lakukan benar. Itu maunya, Pak. Sehingga kalau sampean harus mengkritik kita, kritik. Ini anak-anak ini. Sehingga mohon maaf. Perhatian ini, ya, sampean datang ke sini karena diundang oleh pesantren dan sampean datang, itu adalah bagian dari perhatian. Kalau orang dibilang sibuk, Pak, orang sibuk pekerjaan, semua sibuk, Pak, semua sibuk. Tapi kalau untuk anak yang paling penting dalam kehidupan ini, ya, ini yang kadang saya heran. Padahal orang bekerja, kalau ditanya, sampean kok bekerjanya sampai semangat? Ini untuk anak, kan begitu, Pak? Untuk anak. Satu di Malaysia bapaknya, ibunya berangkat ke Saudi untuk anak. Akhirnya anaknya dikasih ke mbahnya. Mbahnya sudah tua, cokocom lololakon. Demak cong, demak bing, ya kunyi, dek lauk, kan gitu kan? Itu kebanyakan. Padahal dia bekerja untuk anak. Ini yang saya tidak masuk di akal saya, gitu loh.
Makanya kalau seandainya seperti itu harusnya dia titipkan anaknya di pesantren. Cuman di mindset orang-orang kita, di pikiran orang-orang kita, kalau anaknya satu nakal, ya toh, mondok, mun bagus sekolah, kan gitu. Itu jadi satu nakal, pondok itu, ya kan? Yang kedua apa? Di samping nakal, otak tak pada jalan. Apa namanya itu, Pak? Bebel. Bebal. Ini yang paling banyak nomor satu ini, Pak. Saya nggak ben mun ko ya. Pemunduk kan kok ben. Nah, tetapi pas baik kok ponduk gitu, Pak. Astagfirullah. Akhirnya apa yang terjadi? Pesantren menjadi manusia kelas 2. Jadi tidak kelas 1 lagi. Menjadi kelas 2. Apa sebab? Pikiran kita, mindset kita. Sampean tahu, Pak. Jadi saya selalu ini mendapatkan begini nih, Pak. Harusnya anak terbaik kita, anak tercerdas kita, anak yang paling top kita, itu yang harus masuk pesantren. Akhirnya apa, Pak? Kalau pikiran kita ketika anak nakal, anak bebal baru dimasukkan ke pesantren, yang di pesantren tambah ruwet, Pak. Waduh, memang karena celah pengko dari sananya udah ngepoduk jan pengko, Pak. Akhir kanca-kanca teman-temannya saya tak pengko, ajak pengko. Ini yang katanya mahfudzat kita, Pak, suul khuluqi yu'di. Benar, Pak. Ini problem kita. Kenapa terjadi? Karena mindset kita yang salah. Jadi pondok itu kebaik kok nakoen, ustad itu kebaik nakoen. Mun beda kalau ada anak gadisnya, bek pengko, saya nggak benping, ler benping, pakai abin bi ustad enggak ben, bah. Pas ustad kebaik kok nakoen itu loh. Ada kan bahaya ini, Pak. Sehingga mohon maaf, mohon maaf. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ketika sudah seperti ini pikiran kita, pondok itu dianggap bengkel. Jadi nakal, sambil ke pondok beres, bebal cerdas. Ini Mas, mana bisa seperti itu, Pak? Makanya pesantren ya bukan bengkel, bukan. Pesantren anak-anak kita ini bukan hanya belajar agama, Pak. Tidak. Ini bukan MTSN. Apa MTSN itu, Pak? Makan, tidur, sholat, ngaji. Itu MTSN. Ya toh? Kita di pesantren itu, Pak, belajarnya adalah yang paling utama kehidupan. Nah, ini yang dipelajari di pesantren, Pak, tentang kehidupan. Makanya kalau anak-anak sampean berangkat ke pesantren, sampean pesantrenkan, dia pulang dan tidak berubah. Satu, apa yang berubah adalah perilaku, akhlak. Satu, akhlak. Kalau akhlaknya tidak berubah, pesantren ini pasti ada masalah. Ya, pasti ada masalah. Nah, itu loh. Kecuali anak-anak sampean memang aslinya sudah seperti ini, memang kerepotan pesantren, Pak. Kalau sudah seperti ini, ya toh, kerepotan. Maka kemarin saya menyampaikan kepada sampean, akhirnya apa? Ayo dengan bertemunya kita ini, agar kita sampai kepada tujuan itu. Apa tujuannya? Mencetak anak-anak kita menjadi kader-kader yang luar biasa. Kalau bahasa pesantrennya itu di dalam Al-Quran, mundirul qaum liyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Itu harapan terbesarnya, Pak. Mereka akan kita cetak menjadi tokoh di masyarakatnya. Kenapa? Karena Quran itu hanya mengatakan ta'ifatun. Falaula nafara min kulli firqatin minhum Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqqahuna fid din. Jadi pesantren itu hanya ta'ifah. Ta'ifah ini adalah qalilun minal firqah.
Bahasanya di tafsir itu seperti itu. Qalilun minal firqah, sedikit, kelompok sedikit saja dari satu kelompok. Jadi partikel kecil dari satu kelompok. Misalkan satu desa yang mondok itu paling 3-5 orang, itu namanya Taifah. Nah, Taifah ini akan dicetak menjadi liyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Mundirul qaumi. Mundir itu artinya orang yang memberikan indar. Indar itu artinya peringatan agar besok anak-anak sampean ini besok menjadi orang yang memberi peringatan di tengah masyarakat. Itu namanya Pak, mundirul qaum. Masyarakatnya yang mana saja. Makanya kalau sampean keluar dari pondok ini, di gerbang itu ditulis fi ayyi ardin tato fa anta mas'ulun an islamiha. Itu selaras dengan mundirul qaum. Di tanah mana, itu kita bicara dengan anak-anak sampean ini. Di tanah mana kau pijakkan kakimu, maka di tempat itu kamu bertanggung jawab akan keislamannya masyarakat yang ada di situ. Itu Pak, berarti itu adalah mundirul qaum. Maka untuk sampai kepada ini, kepada cita-cita besar ini adalah cita-cita besar kita. Ya. Ini adalah cita-cita besar kita, mundirul qaum. Ya, ini supaya satu, ya, sampean paham betul apa yang kita didikkan kepada mereka. Maka mereka harus berubah, satu, semakin baik secara akhlak. Itu Pak, secara akhlak. Yang kedua, ya, yang kedua ini juga penting adalah secara badan. Badan artinya apa? Badan mereka tambah besar. Mereka tambah kuat. Gitu loh. Kalau anak sampean dulu datang kelas 1 kecil, ya, kecil. Begitu sekarang kelas 6, nah mana Hindi ini? Coba berdiri. Sir Hindi ini berdiri. Sekarang jadi tinggi. Ya toh? Ini berapa tahun ada di pesantren? Dulu kecil Pak. Dulu coba siapa yang kelas 1? Ini berdiri nak, yang kelas 1, yang kelas 1. Nah, berdiri. Nah, itu siapa namanya nak? Teguh. Ini Teguh. Dulu Hindi ini seperti Teguh. Tanya ke ibunya kalau nggak percaya. Ya tinggian sedikit lah. Kelas 1 dia datang seperti ini. Sekarang kelas 6 seperti ini Pak. Berarti ini benar. Berarti di sini dia dikasih makan. Kan begitu. Saya ingin tanya. Selama sekian tahun apa ibunya yang ngasih makan? Kita kan? Berarti ini benar. Pendidikan ini benar. Buktinya apa? Anak saya semakin besar dan semakin kuat. Ya toh? Benar atau tidak? Dulu kelas 1 itu ilustrasinya seperti Teguh. Sekarang kelas 6 besar seperti Hindi, tinggi, besar, otaknya tambah cerdas. Itu yang ketiga. Ya, duduk nak. Terus yang ketiga adalah kecerdasan. Kecerdasan ini 3. Apa? Kecerdasan itu yang pertama adalah kecerdasan otak. Jadi otaknya tambah cerdas. Yang kedua adalah kecerdasan mental. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Ini kecerdasannya. Otaknya tambah cerdas. Cara berpikirnya ketika ada masalah. Maka saya bilang, di pesantren itu belajar kehidupan. Bukan berarti di pesantren itu hanya menghafal manjadda wajada man sabara dhafira ud'u ila. Bukan hanya itu Pak. Itu hanya mencerdaskan otak. Ya, itu hanya mencerdaskan otak. Ya, semakin banyak dia menghafal, otaknya semakin cerdas. Maka kehidupan yang saya maksud semuanya, mereka bangun tidur sampai tidur lagi mereka dididik. Makanya ada kalimat di tempat kita itu, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, dan apa yang kau rasakan adalah pendidikan. Yang dilihat, yang didengar, dan yang dirasakan itu adalah pendidikan. Kenapa? Karena memang pendidikan kita adalah pendidikan kehidupan. Sampai kasih dia uang. Misalkan 1 bulan 300.000.
Berarti belanja dia adalah 10.000 satu hari. Bagaimana dia memanage 10.000 supaya sampai kepada bulan depan? Itulah kehidupan. Bagaimana kalau dia ada masalah dengan tetangganya, maksudnya temannya. Hidup itu Pak, di masyarakat kan begitu Pak. Iya atau tidak? Sampean bermasalah dengan tetangga, kadang masalah bengket kan gitu Pak. Tang bengket, maike coba kan gitu. Marah muna kita kan gitu terakhir Mas. Itu masalah Pak. Masalah atau tidak itu? Masalah Pak. Apa di pesantren tidak seperti itu? Persis itu Pak. Matang sepatu yang kuiban kan gitu kan. Enggak kok kun nginjem. Oh, can kok ngicok benar gitu kan. Itu biasa terjadi Pak di pondok itu. Kadang ada sarungnya hilang, ada kadang mohon maaf ya celana dalamnya hilang gitu kan. Begitu ini betul Pak terjadi itu. Kok tahu kamu ini punya saya? Beda oleh senah Hendrik. Ini. Gitu kan. Iya ya. Ini udah pakai lagi ya kan gitu. Itu biasa. Maka saya bilang bagaimana dia bisa mengatur dan mentahlil, menyelesaikan masalah itu. Itulah yang disebut dengan pendidikan kehidupan. Makanya sampean tidak usah khawatir. Kadang anak sampean diginikan, semua kita sudah pasang Pak. Artinya apa? Di pesantren kita semua sudah kita pasang. Makanya pendidikan kita bukan figur Pak. Ya, orientasinya adalah bukan figur, tetapi betul-betul adalah sistem. Sistem oriented kita itu. Jadi saya ada atau tidak ada itu tidak ada masalah. Pendidikan ini terus berjalan. Jangan sampai saya tidak ada, pendidikan macet. Berarti itu figur saja. Orientasinya hanya figur. Tapi betul-betul yang kita anut adalah sistem. Maka kita bangun sistem di pesantren kita ini biar sampean paham. Iya, biar sampean paham. Makanya sampai hari ini minat pesantren anak-anak atau orang tua sangat besar. Kenapa? Karena yang dilihat adalah sistem. Sistem. Artinya sistem itu kita bangun sistem di pondok ini Pak. Ya, ada bagian-bagian yang mengurus masalah bahasa, ada yang bagian yang mengurus masalah disiplin, ada yang mengurus bagian pramuka. Semua kita bangun sistem itu. Dan itu bekerja 100% betul-betul ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena memang dari kecil mereka sudah dididik begitu. Tidak pernah saya itu di demo oleh ustadz ditanya sampean, Ustadz sampean digaji berapa oleh pondok? Sampean tanya, tidak ada Pak. Saya kalau ada rezeki baru tak bagi-bagi. Kalau nggak ada ya sudah apa sakada kan gitu. Tidak ada. Oh demo nggak ada Pak. Rumah saya itu tidak pernah di demo. Nggak pernah, nggak ada kita ini ya. Meskipun saya ini kan alumni Turki Ustadz kan, ilmu saya kan banyak. Harusnya saya ini digaji 1 juta sebulan. Dari mana? Ya kan? Nah kan ada itu 200.000 itu. 200.000 apa? Yang anak-anak bayar tiap bulan. Itu untuk makan mereka. Saya bilang gitu. Nah, coba sampai logikakan saja Pak. Ini secara logika tidak masuk. Dari mana kita menggaji ustadz-ustadz? Mohon maaf ya. Mohon maaf dari mana pondok itu gitu loh kan? Nah itu kalau nggak karunia Allah. Makanya bertemu seperti ini supaya sampean paham apa yang kita lakukan di pondok ini. Kita ini sistem kita bangun. Sehingga ada saya, tidak ada saya. Ada pimpinan pondok, tidak ada pimpinan pondok. Ada direktur, tidak ada direktur. Terus harus berjalan pesantren ini. Inilah yang disebut dengan sistem oriented. Kita sudah paham apa yang harus kita lakukan. Makanya supaya juga sampean paham. Yang kedua, yang terakhir itu Pak, yang terakhir. Karena seperti ini ya, maka sampean ya harus juga memperhatikan anak-anak sampean ketika pulang. Supaya apa? Kebiasaan-kebiasaan yang mereka biasa lakukan itu terus dijalankan di pesantren. Karena hakikat daripada pendidikan itu hakikat dari pendidikan itu sebenarnya adalah pembiasaan. Mereka berbiasa berbaju rapi. Sampai di rumahnya mereka akan terus berbaju rapi. Sampai di masyarakatnya mereka akan terus melakukan itu. Justru kalau mereka tidak rapi, mereka merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena mereka orang yang terdidik. Itu sudah melekat Pak. Gitu loh kan? Itu. Jadi mereka membiasakan baca Quran di waktu subuh. Itu sudah terbiasa mereka. Jadi kalau tidak baca Quran, sesuatu ada yang kurang seakan-akan.
Kenapa? Karena pendidikan itu sudah melekat ke dalam dirinya. Maka sekali lagi, perhatian ini penting, ya. Sampean memperhatikan. Nah, yang kedua adalah, ya, bagaimana sampean itu juga membuat anak-anak di situ, di sekitar sampean juga masuk ke dalam pesantren. Nah, itu penting, Pak. Kenapa? Karena ini saya bukan mengiklan, tidak. Sampean masuk ke pesantren mana terserah orang-orang. Yang penting besok ketika anak-anak sampean, gitu kan, besar, dewasa, dia akan membutuhkan teman dalam perjuangannya. Ini Ustadz Faisal dari Jakarta, teman saya akrab, Pak, semenjak di pesantren. Ya, Ustadz Yazid, teman saya dari Sidoarjo, akrab sama saya ketika di pesantren. Gitu, Pak, dari Sidoarjo. Sampai di sini, begitu dari Sidoarjo dapat istri orang Jember, pertama yang dia tanya, mana teman saya? Tidak saudara saya, Pak, mana teman saya? Gitu, cari, ternyata teman saya punya pesantren. Nah, dia ngobrol dengan saya, ya sudah, saya bantu sampean. Itu pentingnya, Pak. Apalagi kalau sudah teman, ya, di kampung dan lahir dari satu kampung, itu luar biasa. Hari ini makanya sampean jangan pernah mau bersaing dalam artian yang tidak sehat. Ayolah, tiner malah coba roh anan orang roh. Sepenting anan kok biban relek. Tinemun roh lah. Nah, itu enggak, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena anak dia akan bermanfaat nanti kepada anak sampean. Anak sampean akan bermanfaat kepada. Kenapa? Karena mereka akan berjuang. Dan berjuang itu kalau tidak sendirian itu lebih baik, Pak. Apalagi kalau dari satu manhaj, satu bentuk pendidikan. Makanya yang saya ajak itu untuk berjuang di tempat kita adalah ustadz-ustadz yang memang pesantrennya sama dengan kita, modelnya sama dengan kita, gayanya sama dengan kita. Supaya apa? Kita satu fikroh. Saya hanya ngomong A, mereka sudah paham. Tidak perlu saya bayan, tidak perlu saya terangkan A, I, U, tidak perlu. Saya hanya ngomong A, begitu saja mereka sudah paham. Karena mereka bisa membaca pikiran saya. Sebab apa? Mereka juga belajar seperti saya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka ajaklah sebanyak-banyak saudara, siapapun untuk masuk pesantren. Apalagi kalau pesantrennya yang satu manhaj. Ini bukan iklan, Pak. Karena ini kepentingannya besok luar biasa. Anak-anak sampean besok akan berjuang dan akan banyak teman yang bisa mereka ajak. Beda satu orang dengan dua orang, beda dua orang dengan 5 orang, apalagi sampai 10 orang, luar biasa. Itu loh, Pak, kepentingannya. Jangan sampai hanya berpikir sepenting tang anak, sepenting tang anak, itu salah, itu kebodohan. Anak sampean bakal akan butuh teman. Rasulullah itu awalnya sendirian, datang temannya Abu Bakar, gitu kan? Datang setelah itu Umar, datang Utsman, datang para sahabat. Artinya apa? Kepentingannya apa? Besok ketika anak-anak sampean ini berikrar seperti saya, mendirikan pesantren, akan banyak yang mendukung dia. Akan banyak sahabat-sahabat yang datang, membela dia, mendukung dia, dan betul-betul ikhlas karena Allah. Sebab apa? Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Gitu loh, Pak. Itulah kita, inilah pendidikan kita. Ya, inilah pendidikan kita, biar panjenengan faham betul tentang pendidikan ini. Ya, insya Allah. Kalau kita bisa istiqomah begini, ya, istiqomah begini, kita hantarkan anak-anak kita ini menuju apa yang kita cita-citakan bersama, yaitu menjadi mundirul qaumi, seperti yang kita dambakan bersama. Itu, Pak. Kalau mereka baik, akan dipasangkan oleh Allah dengan perempuan yang baik. Perempuan yang baik akan dipasangkan oleh Allah juga dengan laki-laki yang baik. Itu kata Quran, bukan kata saya. Maka kata kuncinya adalah jadikan anak sampean baik. Nanti akan datang juga yang menemaninya, pasangannya adalah orang-orang yang baik. Mungkin ini sebagai prolog dari saya, karena memang di pertemuan ini ya sebenarnya sudah selesai, tapi nanti saya saya bagikan waktu juga untuk Ustadz Faisal, mungkin ada yang disampaikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini harus ketika ada begini jam 8 itu kita harus sudah mulai. 8.45 paling akhir kita selesai. Kenapa? Karena jam 10 kurang seperempat atau 9.45 mereka anak-anak kita masuk kelas. Nah, di
Setelah itu kita makan bersama. Mungkin sampean ada yang ingin disampaikan ke saya secara pribadi ataupun apa saja, atau di lewat umum seperti ini, Ustadz, Kiai saya usul apa? Gimana kalau pondok kita ini kita belikan bus? Nah, itu kan usul. Uangnya dari mana? Kita cari bersama. Kan asik gitu, enak itu kan. Alhamdulillah pondok kita ini terus berjalan. Dan perlu saya sampaikan, ini yang paling akhir, pesantren kita yang putri itu kecil, Pak. Ya, itu sudah berisi 50 orang lebih, mungkin hampir 60 orang. Berapa orang isinya putri itu? 62. Ustazahnya 7 ada berapa semuanya? 60, kalau nggak keliru 61 apa 62 orang, Pak, yang ada di situ. Ya, jadi kecil, mereka sudah tidak bisa bergerak. Ini tanah ini dari tahun berapa sudah mau saya beli, Pak. Ya toh? Cuman dia berubah-ubah. Hari ini dia minta 1,2 miliar setengah, 1,25 M. Saya tidak punya uang, kecuali sampean mau urunan 10 jutaan selesai ini. Jadi murah nih. Tapi Allah kasih karunia saya, ya, ada tanah di Patemon yang seperti saya sampaikan itu luasnya 1,3 hektar. Dengan yang di utara semuanya hampir 3 hektar. 3 hektar kurang sedikit, cuman agak berpisah yang 1, sekian. Nah, ada masjidnya, ada rumah, ada seleb, rumahnya ada 2, seleb 1, toko 1, sama masjid yang belum jadi. Masjid ada, Pak, tapi belum jadi. Nah, gitu loh. Insya Allah di tahun ajaran baru, yang putra ini akan kita pindah ke sana. Ya, Pak, ya. Kita pindah ke sana. Kenapa? Karena ini sudah tidak muat lagi. Saya juga kasihan melihat perempuan-perempuan itu, Pak. Ya kan? Putri yang putri itu. Kadang kalau anak putri itu sudah mengeluh kepada saya, Ustadz, air kita tidak ada. Wah, saya itu tidak bisa tidur, Pak. Kalau sudah mereka mengeluh ke saya itu. Kalau putra saya tidak begitu ini. Karena mereka juga tidak pernah mengeluh, Pak. Mereka kalau tidak ada air, ya udah nggak mandi gitu aja. 3 hari tidak ada air, ya tidak mandi 3 hari gitu aja. Kalau putri, Pak, Masya Allah, udah mengeluh kepada saya. Jadi memang saya itu kalau sudah putri yang mengeluh, waduh, saya itu tidak tahan, Pak. Ya, jadi tahun ini kita akan pindahkan. Jadi sampai nanti kalau melihat, wah kok masih kayak begini, tapi kita berusaha. Ya, mungkin tempatnya masih belum begitu baik. Ya, sampean harus bersabar dan berdoa supaya ini cepat betul-betul mereka mendapatkan fasilitas yang baik. Insya Allah kita akan bangun di sana asrama, tempat guru, ya. Tapi yang ada dulu kita manfaatkan. Itu tadi ada rumah 2, ada seleb itu ada seleb, terus ada masjid, terus ada toko. Itu yang ada saat ini bangunannya, Pak. Itu bangunan baku. Yang kedua, di sana itu sebenarnya ada yayasan namanya Sofa Marwah, yang sampai hari ini ini perlu saya sampaikan karena ini penting. Ya, yang sampai hari ini tanahnya adalah tanah kita. Artinya wakafnya kemarin, saya ini perlu cerita, kemarin itu saya diundang ke desa untuk membicarakan itu. Karena tanah Sofa Marwah itu, yang dibangun di atasnya Sofa Marwah, itu tidak ada yang sah. Nah, makanya ini penting, supaya sampai lihat tahu juga, tanah kita ini sah apa tidak. Supaya jangan sampai ada orang, ya, mengklaim tanah kita atau merasa dia milik kita, akhirnya kita menyakiti orang lain sehingga anak-anak yang belajar di situ tidak berkah ilmunya. Itu yang harus hati-hati. Itu saya sudah sampaikan kepada Profesor Halim kemarin itu. Nah, itu loh. Itu luasnya 2640 kalau nggak keliru. Itu semuanya adalah tanah kita yang dia caplok gitu, Pak. Yang satu adalah wakaf tidak sah karena tidak ada tanda tangan ahli waris. Yang kedua, akad jual beli itu tidak ditandatangani oleh almarhumah mertua saya karena terlalu murah pembeliannya, tidak sesuai. Karena di sana untuk hari ini, karena ada tanah seluas 1 rumah itu di sana itu per meter sekarang minta ke saya 2.250.000. Jadi nilai tanah yang akan kita bangun pesantren di situ nilainya semurah-murahnya itu adalah 13 miliar tanahnya, ya, tanahnya. Jadi kalau dibeli di Beben, itu bisa dapat 10 hektar, Pak, gitu kan. 13 miliar nilainya itu, ya. Maka daripada itu sudah kita wakafkan, ya. Sudah kita wakafkan untuk kita bangun pesantren dan insya Allah tahun ajaran baru besok kita akan mulai. Makanya saya minta bantuan sampean,
agar supaya cepat pesantren ini pembangunannya, yang kedua agar isinya juga semakin cepat. Artinya begini, kita akan mengkader, ini ada teman saya Ustadz Zaki, kita akan mengkader 2 orang dari mana? Dari NTT, dari Nusa Tenggara Timur. Jadi ada yang mu'alaf, ada yang kita inginnya dakwah ini betul-betul muntasyirah. Jadi kemarin ada dari Kupang telepon ke saya untuk mengirim kadernya 2 orang. Ini kita kader, kita didik, nanti setelah selesai dari sini kita pulangkan. Artinya mereka biar berjuang di NTT sana. Supaya apa? Mereka bangun madrasah, mereka bangun pesantren di NTT sana. Supaya apa? Dakwah ini betul-betul semakin menguat, Pak. Ya, kita inginnya begitu. Dan kita support guru apa, kalaupun kita punya uang, kita support keuangan. Besok agar anak-anak kita ini berjuang di daerah yang minus Islam. Daerah Nusa Tenggara Timur itu masih Islamnya masih sedikit, Pak. Makanya kita kader anak-anak yang lumayan cerdas untuk datang, ya. Ini Ustadz Yazid juga akan mengkader orang-orang dari mana, Ustadz? Dari Wonogiri. Wonogiri di bawah gunung, Pak. Jadi kita memang pengennya agar dakwah ini betul-betul muntasyarah dengan doa jenengan semua. Maka daripada itu, ya, kalau anak jenengan diikuti oleh orang lain, oleh tetangga jenengan, itu bagus sekali. Kenapa? Karena mereka besok biar tidak sendirian dalam perjuangannya. Beda, Pak, dengan sekolah. Tanya anak-anak sampean itu ketika pulang, mereka merindukan temannya. Kenapa? Karena mereka itu di pendidikan 6 tahun. Polisi saja, tentara saja, ketika di pendidikan hanya sekian bulan, 6 bulan, paling lama 2 tahun. Tapi hubungan mereka luar biasa. Apalagi anak-anak kita ini. 6 tahun mereka tidur bareng, mandi bareng, makan bareng. Kadang mereka dihukum, ya, disuruh push up bareng, suruh lari bareng, semuanya bareng. Masya Allah. Bagaimana tidak terbangun alaqah mereka, kekaitan persaudaraan mereka, Pak? Tidak mungkin. Makanya sampai kapanpun mereka akan bersaudara, ya. Pun dalam perjuangan itu lebih mudah ketika mengajak teman, Pak. Seperti saya sama Ustadz Faisal. Ketemu saya di Malang, ayo kita berjuang bareng-bareng. Alhamdulillah sampai hari ini sudah 11 tahun beliau bersama saya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, amin. Ini sebagai prolog dari saya, terima kasih. Mungkin ada tambahannya Ustadz Faisal, silahkan. Dari saya ini saja, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Menurut saya sudah sangat cukup dan sangat luas penjabaran dari pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Hujjatul Islam. Yang berikutnya adalah supaya perkumpulan kita ini lebih bermanfaat, lebih ada masukan, dan bisa juga mengoreksi atau menjadi evaluasi buat kami. Jadi jangan sampai perkumpulan ini hanya satu arah. Jadi jenengan jangan mendengar saja. Jenengan kalau ada pertanyaan, ada ide, tolong disampaikan. Kalau yang berani silakan langsung dibicarakan. Kalau yang tidak, di samping anak sampean itu ada kertas. Sampean tulis, nanti ustadznya akan mengambil. Ini supaya ada timbal balik antara kita. Jadi ada keluhan dari bapak ibu semuanya. Kalau memang jawabannya bisa kita sampaikan secara umum, akan kita sampaikan secara umum. Kalau nanti jawabannya bersifat itu pribadi, akan kita sampaikan secara pribadi. Ya, jadi ini kalau nggak begini nanti aku nggak semangat kalau mau seperti ini. Wah, anak saya kok begini, anak saya begini. Karena saya sudah pesan kepada wali kelas, setiap wali kelas harus punya WA dari wali muridnya. Setiap wali kelas itu harus. Jadi kalau misalnya ada apa, mau nanya apa, kalau sampai itu sungkan ke pimpinan pondok, gak enak kalau tanya ke wali kelasnya siapa. Misalnya wali kelas kelas 1 misalnya Putri, misalnya Angki misalnya.
yang di Bogor misalnya Ustaz Gilang bisa, Ustaz Adnan bisa. Oh ini kok ada acara ini, kok ada ini, bisa ditanyakan langsung. Ya, jadi kedepannya nanti kami harapkan dengan semua itu nanti ada masukan buat kami. Nah, jadi ada timbal baliknya biar enak. Jangan pasif ya. Kalau pasif ya datang ke sini, ketemu makan, pulang, kayaknya nggak enak. Sampai tidak harus ikut, ya kan? Ya, kalau nggak bisa pakai tenaga, nggak bisa pakai ada sumbangan pikiran itu loh, jawab akan kami terima dengan lapang dada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin sampean sampaikan kepada kami, tapi benar apa katanya Ustadz Faisal? Ya, supaya ada hal yang ingin sampean tanyakan, sampean datang lebih semangat, dan harapannya memang semua datang, Pak. Ya, tadi kita iklatkan kemarin kan membawa nasi bungkus. Ini bukan berarti kita malas memasak, tidak, Pak. Wah, malas memasak pondok, enggak. Satu agar itu tadi. Sebenarnya bukan tidak ada gunanya dalam artian kalau jenengan nggak nanya, itu enggak. Sampean salaman dengan kita, bersentuhan dengan kita, ngobrol, itu sudah luar biasa. Luar biasa hikmahnya. Sudah saya sampaikan di awal tadi, ya. Yang kedua, kenapa harus 4 bungkus? 1 untuk sampean sendiri. Yang kedua, kalau bawa istri dengan istri sampean, sudah 2. 3, 1 lagi untuk anak sampean, kan sudah 3. 1 lagi untuk ustadznya. Makanya kalau pas sampean tidak datang, yang nggak datang harus berpikir, tangan anak pas ngakan apa. Nah, kalau berpikir begitu, bisa jadi anak sampean tidak dapat, kan begitu. Kenapa? Karena cuma 4, sampean sendiri, istri, terus anak, tinggal 1 untuk ustadz, kan begitu. Masa ustadznya nggak dikasih, kan eser juga, Pak. Karena di dapur saya stop untuk masak, kita makan bareng, kan begitu. Makanya makan 4 bungkus itu. Anunya seperti itu beres, mau cek benyakan 4 bungkus, enggak. Memang sudah kita atur begitu, Pak. Kalau sampaikan ustadznya cuma sedikit, bisa jadi ada teman yang tidak datang, insya Allah tetap kebagian, kan maunya begitu. Enggak ustadz sampean taker istilahnya sulit ya, dalam artian sulit itu kalau enggak daging, enggak usah, sampean isi saja tahu, tempe, mie, selesai, kasih sambal gitu kan. Nah, kalau cuma enggak ada lagi ya sudah, mie, sambal, sudah. Nasi ya, jangan sampai sambal tok ndak ada nasinya, kan ndak enak ya, itu kan. Oke, begitu saja, artinya kita sederhana saja, tidak perlu yang mewah-mewah, sampean taruh saja, tidak harus nasinya sampean yang sampean makan. Tapi kalau sampean memang menginginkan, wah ini untuk anak saya, itu jangan dikumpulkan, yang dikumpulkan 4 saja, kan begitu kan. Nanti panggil anaknya, sini Jung, saya bawa daging, yang tadi sambal aja itu. apa-apa, Bogo. Para wali santri yang saya hormati, begini, pemikiran awal saya pesantren ini, saya ingin pesantren seperti kita itu bisa diakses oleh orang-orang yang tidak mampu. Itu pemikiran awal. Saya ini mondok di Gontor, Pak. Ya. Tanya kepada tetangga saya yang di Mayang. Orang tidak berani memondokkan anak di Gontor. Kenapa? 1, karena tidak mampu secara pembiayaan. Jadi yang mampu waktu itu ayah saya, Haji Muhammad Sobri, tahu orang tetangga saya. Yang kedua, Haji Mukhlis, anaknya namanya Solehuddin, sekarang menjadi dosen di UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah. Hanya 2 orang itu saja, karena dianggap mampu. Ya, ayah saya dan Haji Mukhlis, 2 orang saja yang mondok di Gontor. Dan alhamdulillah ya kita berbuat. Ustadz Solehuddin ya sekarang sudah mau doktor di UIN Syarif Hidayatullah dan menjadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah, dan saya merintis pesantren. Artinya dua-duanya melakukan sesuatu. Pemikiran awal saya 200 ini ingin saya pendidikan seperti Gontor tetapi bisa diakses oleh orang-orang yang tidak mampu. Itu pemikiran awal. Nah, yang kedua, yang terkait dengan celengan itu, dulu mungkin Ustadz Soedi belum menghadiri majelis kita ya Pak ya. Dulu saya sampaikan, dan itu hikmahnya luar biasa Pak.
Kita dulu mana tadi? Mik lama? Oh ya. Masya Allah. Ini saking ini grogi atau apa saya ini Pak? Gara-gara 200.000 ini. Pun. Dulu saya sampaikan agar kita betul-betul harapan menjadi orang soleh, anak-anak kita betul-betul besok menjadi manusia mulia. Maka apa yang harus kita lakukan? Satu, saya bilang kita tirakat Pak. Sampai baca literatur apapun, orang-orang hebat itu semuanya ditirakati Pak. Tirakatnya apa? Yang pertama adalah ingat sampean. Apa? Hari ya kalau paen. Mun ngaji 2 bulan sekalian kalau paen. Tirakatnya adalah 1 puasa. Sampean puasakan anak sampean. Tapi kan ini berat Pak. Mantara bahasa kiai. Jak se Ramadan pun untung Ramadan nih pon. Pon tak lak colak alhamdulillah pon. Aduh, mungkin nyari puasa saya lain berat kiai kan gitu. Ya ta Pak ya? Oke, ini sulit. Yang kedua, salat malam. Tahajud, salat hajat, qiyamul lail. Aduh, mantar qiyam lail. Kulakku alakoh sampai sore. Kolak bejeng 5 betul alhamdulillah kiai. Tikel pun tak berak mun qiyamul lail. Jak gula beni ustaz. Tak mun ustaz itu. Alah kon abiret ini mun gula apa colan. Isak alhamdulillah gula bejeng kiai. Itu pun pada subuh kadang pun. Anapa terkapar dengan gula ini berat Pak. Maka yang ketiga yang lebih mudah apa? Sedekah subuh. Dan ini ada dalilnya Pak. Sedekah subuh. Setiap pagi sampean tidak melakukan aktivitas apapun sebelum bersedekah. Kan tak mungkin 500 rupiah sampai ke mondok kan berat Pak. Berat apa nah? Berat jalan nah kan senikah. Dopak ke mondok 500 kan sudah. Makanya mondok memfasilitasi. Itu sebenarnya mohon maaf Ustaz Saidi. Ya, mohon maaf yang lain. Gula benih nyalar Pak. Enggak. Saya pengen sampean berjuang. Atarakat nih loh. Atarakati rakat. Ini maksudnya Pak. Ini. Benih gula nyalar tandi besek. Gula banyak insya Allah Pak. Beda dah. Beda. Saya makin nih kak. Ani kak. Paving nih kak. Coba. Ani kan ngabi 20 juta. Kenapa gula minta ke sampean? Enten kan? Online terakat gini kak Pak. Baca dia. Sampean itu loh. Itu membuat enggak. Saya ini mikir anak sampean berterakat. Dan itu juga yang saya lakukan. Tanya Ustadz Saiful. Punya sampean diambil, punya saya pun diambil. Bahkan orang-orang anak-anak yang di depo itu saya suruh. Sabak pondok. Saya enggak pernah pegang, enggak tahu saya uangnya buat apa. Saya penting ada laporannya ke saya buat bayar tukang, buat apa gitu kan. Dalam artian itu adalah untuk jenengan. Dan itu saya rasakan betul manfaatnya. Jadi anak-anak itu lebih mudah dididik. Kenapa? Karena sampean sudah terakat. Ini saya kadang kelupain Pak. Lah taruhlah 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah. Nggak usah sampean lihat. Pokoknya subuh, habis sholat subuh, sampean sedekah kada. Sebagai langkah awal. 1, supaya rezeki sampean mudah. Yang kedua, anak katanya atua kada. Kenapa? Karena Quran juga begitu. Ketika dia berbicara fajar, sholat subuh, ya toh? Berbicara yang lain dia mengatakan sholat. Allah katakan sholat. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasakil lail. Dia bilang sholat. Allah sampaikan sholat. Aqimis sholat. Dirikan sholat. Ya kan? Dirikan sholat. Dari kapan? Dari tergelincirnya matahari. Waktunya duhur. Sampai ila ghasakil lail. Sampai malam. Yaitu sholat isya. Tapi ketika bicara subuh, Allah mengatakan tidak sholat lagi. Allah katakan wa Qur'anal fajri. Gitu loh Pak. Berarti subuh itu istimewa. Ya kan? Dan ada hadis-hadis yang mengatakan bagaimana dahsyatnya sedekah subuh itu. Maka sampean tidak melakukan apapun, pekerjaan apapun, hatta ngopi aja tidak sampean. Sebelum sampean bersedekah. Tidak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah. Apalagi kalau banyak, wah luar biasa lagi. Benar 100.000, wah luar biasa. Tapi kan 500, 1000,
2.000. Nah, setelah itu enggak usah tengok-tengok, kasihkan ke ustaz-ustaz itu yang datang. Itu maksudnya, Pak. Gitu Ustaz Soedi maksudnya. Jadi sebenarnya itu adalah sampean berdoa sebelum masuk uangnya. Ya Allah, mudahkanlah rizkiku. Jadikanlah rizki yang barokah. Berikanlah kesehatan untuk diriku, untuk istriku, untuk anak-anakku. Jadikan anak-anakku anak yang soleh. Besok menjadi manusia yang berguna, manusia mulia yang mengangkat derajat kita semua. Amin. Itu dipersaksikan malaikat. Bukan hanya sampean yang amin. Malaikat yang angkat tangan, Pak. Dan lihat setelah itu kedahsyatannya. Karena sampean tidak masuk betul, gitu loh. Saya ngomong begini sampean tidak masuk betul. Gitu loh. Kun eke dingakin, depak kebengkon apa can kiai, Kak? Tahu. Mak tahu. Pokoknya dia iya kok. Pas saya lihat kata, bagaimana kiai? Apanya? Kok saya disuruh sedekah setelah sholat subuh? Terus, loh, subuh aja saya tidak bangun. Hari iya boleh, repot ya. Tapi terus anak yang soleh kan repot lah begini. Nah gitu loh. Jadi mohon maaf ya, itu sebenarnya adalah azam kita untuk tirakat, Pak. Jadi itu sedekah subuh, ya sedekah subuh. Ya untuk yang tadi yang seandainya ya 200.000 itu, saya pikir cukup saja. Kalau sampean bayarnya istiqomah, ben bulan majer. Nah, beda setahun tak majer. Hari ya serepot ya. Hari ya, itu loh. Hari ya. Nah, karena saya tahunya karena dilaporkan, Pak, oleh Ustadz Saiful itu. Yang kemarin, tahun kemarin itu hutang anak-anak yang hanya sekian itu hampir 160 juta. Dari 200.000, sampean bayangkan. Tanya Ustadz Saiful itu, Pak. Kalau nggak keliru 156 juta, Pak. 156 juta. 0,6, Pak ini. Padahal ini 200.000. Coba bayangkan sampean. Dari ego catatan di PC kita. Mohon majar ini, Pak. Beres, Pak. Artinya itu tadi. Saya sudah prediksi ya. Seandainya kita istiqomah, makanya Ustadz Saiful laporan kepada saya setiap bulan itu tanggal 19. Dia laporkan kepada saya. Ustadz Saiful laporkan. Nah, bulan ini dapat 9 juta, Ustadz. 9 juta. Itu cukup untuk mulai beres, Pak. 1 bulan. Terus tempe, ya sudah nyari sendiri. Terus minyak, meleh sendiri. Bener tanya Ustadz Saiful, Pak. Sebenarnya uang kita banyak pondok ini, Pak. Tapi itu tadi masih dipakai sampean itu. Itu loh. Sampean kira 200.000 itu kecil, kecil kalau 200.000, Pak. Cuman kalau sudah 1 tahun 2.400.000, Pak. Gitu loh. Mun saya tak majar setong. Mun sampai sekian ini 156 juta sampean bayangkan. Masya Allah, saya bilang. Makanya yang penting sampean istiqomah saja. Ben bulan majar. Insya Allah no problemo, Pak. Berjalan enak. Itu. Kenapa? Karena kita ini ingin sampean mengakses pendidikan modern seperti di Gontor, tetapi dengan biaya semurah-murahnya. Bahkan yang yatim saya gratiskan. Ada beberapa yatim kita gratiskan. Makanya sampean kalau anak ada tetangganya yatim atau apalah, datangkan saja. Kita akan kawal, gitu kan? Insya Allah. Dari mana jalannya pasti ada. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu keyakinan kita. Sambil kita ini juga menguatkan itu, Pak. Tapi terima kasih betul apa yang disampaikan Ustadz Soedi itu sudah masukan buat kita, ya kan? Buat kita itu luar biasa. Jadi sekali lagi saya berterima kasih. Mungkin yang lain ada yang ingin disampaikan, monggo. Sudah Ustadz Soedi ya? Yang lain paham ya? Nah, dari mae pau enggak apa pencet. Celek geleun, Pak. Istiqomah sepenting kan itu, Pak. Istiqomah. Emang kedua seket, saya majer yang keteloh kan kun betul seket, saya lain tak majer, ya beragi ya kan serika. Tapi mun istiqomah, insya Allah, gitu kan? Insya Allah. Karena keyakinan saya kalau bayar semua itu, insya Allah per bulan itu tidak kurang dari hampir 20 juta. Nah, tapi untuk sampai 10 juta becek repot dah. Kikir dari mana Ustadz Saiful saya? Ustadz tidak remeh lah gitu kan? Ya sudah gitu kan. Tapi tetap jalan. Kenapa? Karunia Allah. Ya, karunia Allah. Ya. Ada yang lain yang ditanyakan? Sobung ngapun? Ya, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup acara kita dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.